Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para masyayikh, para guru, para ajengan, para lura yang senantiasa dimuliakan Allah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Fenomena sedang berkembang, yaitu usaha untuk menjauhkan masyarakat dan generasi muda terputus dari akar budayanya, terputus dari sejarah silsilah para pendahulunya, dan terputus dari perjuangan para pahlawan. Maka benar yang dikatakan oleh seorang penulis, jika saudara ingin menghancurkan ideologi, menghancurkan generasi suatu bangsa, maka 3 hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Sejarah diragukan, dibikin-bikin, banyak versi, banyak cerita, banyak macam-macamnya. Jadi pada bingung. Akhirnya kabur. Yang benar yang mana ini? Itu yang pertama. Kalau sudah kabur, nggak jelas, ya sudah, akhirnya masa bodoh. Yang penting gua hidup. Yang kedua, hilangkan jejak-jejak peninggalannya. Hilangkan tanda-tanda keberadabannya. Termasuk situs-situs, makam-makam tua, kemudian artefak, bangunan-bangunan yang bernilai tinggi, itu kalau bisa hancurkan. Maka tidak heran suatu ketika ada dari Bani Alawi, itu dari keluarga apa ya namanya, yang meledakkan Borobudur. Itu tujuannya Pak, ingin menghancurkan peninggalan sejarah para pendahulu, para pembangun negeri ini. Sejarahnya dihilangkan, dirusak. Yang ketiga, putuskan generasi itu dari budaya leluhurnya. Sekarang anak generasi muda sudah mulai menjauh. Sudah anti budaya dalam negeri, tapi cinta budaya asing. Budaya dalam negeri dianggap budaya syirik, budaya ciptaan orang-orang bodoh dan primitif. Itu yang ditanamkan oleh mereka untuk menghancurkan generasi muda penerus bangsa. Saudara-saudara sekalian, upaya itu dilakukan di berbagai bidang. Di Indonesia ini ada sebuah organisasi yang sangat besar, yang bahkan bisa menjadi penentu kemajuan sebuah bangsa. Sebaliknya, juga bisa menjadi penentu hancurnya suatu bangsa. Maka kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan organisasi terbesar Indonesia itu Nahdlatul Ulama dan tentunya para pengikutnya.
Kalau para pengikut Nahdlatul Ulama sudah hancur, maka sudah pasti Indonesia bisa dikuasai. Itulah hebatnya orang NU. Boleh berpencar-pencar keberadaannya, apalagi dalam soal partai, tidak masalah. Tetapi kalau dalam soal organisasi di mana Nahdlatul Ulama sebagai penentu tetap lestarinya negeri kesatuan Republik Indonesia ini, dan tidak ada organisasi yang punya semboyan NKRI harga mati kecuali Nahdlatul Ulama. Maka siapa saja yang ingin menguasai Indonesia, kuasailah Nahdlatul Ulama. Melalui apa? Ya tadi, kaburkan sejarahnya, hilangkan jejak-jejaknya, peninggalan-peninggalannya, barang-barang yang bersejarah, nilai-nilai tinggi itu hilangkan. Karena itu akan menjadi bukti bagi para generasi muda sehingga punya komitmen, punya semangat. Oh, saya dulu punya leluhur dan ini bukti peninggalannya. Tapi kalau peninggalannya itu sudah dirusak, sudah hilang keyakinannya, bahkan bisa minder pada hari-hari berikutnya, pada masa-masa yang akan datang. Yang ketiga tadi, putuskan dari budaya leluhurnya. Nah, sekarang ini ada sebuah upaya ya untuk mengacaukan sejarah berdirinya NU. Ada upaya untuk mengaburkan tokoh-tokoh pendiri NU. Ada upaya untuk memasukkan pihak luar yang tidak pernah berjuang sama sekali masuk ke dalam NU, dimasukkan oleh orang yang selama ini dipercaya oleh orang-orang NU. Jadi tenang-tenang tapi menghanyutkan. Semua pengurus NU hormatnya luar biasa, takdimnya luar biasa. Saking takdimnya, melakukan penyusupan, melakukan infiltrasi, melakukan marganya masuk ke sana. Orang-orang NU tidak sadar. Atau tahu, tapi dianggap remeh. Padahal sesungguhnya ini sangat berbahaya bagi kelanjutan generasi yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita coba apa yang terjadi dan apa yang dilakukan terhadap Nahdlatul Ulama tentang sejarah pendirinya tadi, tentang gagasan awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Saudara sekalian, menurut Habib Lutfi bin Yahya, Nahdlatul Ulama itu berdiri atas persetujuan Habib Bani Alawi. Kalimat ini dipahami oleh generasi muda, generasi saat ini. Kalau tidak ada persetujuan Habib, berarti tidak ada Nahdlatul Ulama. Di sini Alawi atau Bani Alawi menjadi tokoh sentral karena menentukan kalau tidak ada gua, kalau tidak ada restu gua, maka Nahdlatul Ulama tidak ada. Walaupun kalimatnya pendek, walaupun kalimatnya tidak terasa, tapi sungguh sangat dalam maknanya. Dan ini harus diluruskan oleh pengurus Nahdlatul Ulama dan orang-orang yang tahu sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Pengurus Nahdlatul Ulama tidak boleh
diam. Tidak mustahil yang dilakukan oleh tokoh tadi merupakan upaya menyusupkan peran Ba'alawi ke dalam pendirian Nahdlatul Ulama agar para habib terus dimuliakan, ditaati, dikultuskan oleh warga Nahdlatul Ulama, dan itu berarti pembodohan terhadap umat. Jadi jangan biarkan para habib itu masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama, lalu di sana memberikan doktrin, hanya membangga-banggakan kakek-kakeknya yang luar biasa, yang bisa terbang, yang bisa mengeluarkan emas, yang bisa memadamkan neraka. Ini membodohi umat. Dan warga Nahdlatul Ulama hanya manggut-manggut saja, ikut-ikut saja. Zikirkan kalimat ini nanti menjadi kaya. Maka apa yang terjadi? Jadilah orang-orang Nahdlatul Ulama yang hanya mengandalkan doa tanpa usaha, mengikuti kata Habib, jadilah warga yang mundur, tidak berpendidikan, dan miskin. Maka kemarin ketika saya melihat berita, Mahathir Muhammad itu menyatakan pembodohan umat ini dilakukan oleh para ustadz. Nah, mungkin maksudnya ustadz-ustadz yang model kayak gini nih. Hanya mengajarkan, baca ini 1.000.000 kali nanti kamu kaya, nggak usah nggak usah kerja. Ini namanya pembodohan. Dan itu biasa dilakukan oleh para habib. Coba saudara-saudara sekalian perhatikan, ketika Habib ceramah, apa isinya? Paling itu ya bahwa datang membawa grup rombongan rebana solawatan. Apa gajinya? Tidak ada. Nah, ini harus menjadi perhatian warga Nahdlatul Ulama, wabil khusus para pengurusnya. Ada pembodohan di sana. Kok saya bisa ngomong begini? Ya, karena memang ada artikel tentang berdirinya Nahdlatul Ulama yang dimuat dalam websitenya Habib Lutfi bin Yahya. Ternyata ini setelah saya cari, sudah tidak aktif. Tapi ada lagi yang sudah menjadi video. Nah, tulisan yang saya bacakan ini saya ambil dari websitenya Nahdlatul Ulama sendiri. Nanti bisa dilihat. Apa kata yang ditulis di dalam artikel tersebut? Tentu artikel ini adalah disusun oleh orang, sumbernya dari Habib Lutfi. Menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama, beberapa ulama berkumpul di Masjid Al-Haram. Para ulama itu menyimpulkan sudah sangat mendesak untuk membentuk wadah bagi terjaganya ajaran aswaja ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ulama Haramain tadi, Masjid Makkah dan Madinah, melakukan istikharah, lalu mengutus Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk pulang ke Indonesia. Berdasarkan istikharah, kepulangan Kiai Haji Hashim Asy'ari ke Indonesia diperintahkan untuk menemui 2 orang yang ada di Indonesia. Kalau 2 orang itu mengiyakan, ya jalan terus membentuk wadah. Kalau tidak, jangan diteruskan. Siapakah 2 orang itu yang harus ditemui oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari? Satu adalah Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan.
Yang kedua, Syekhuna Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Saudara, artikel yang singkat, yang pendek yang saya ringkas tadi, ada makna yang sangat beda dan ada maksud yang luar biasa, harus dibedah karena itu membuat remang-remang sejarah Nahdlatul Ulama, mengaburkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan bahkan memasukkan tokoh yang mestinya tidak ada hubungan sama sekali terhadap Nahdlatul Ulama. Mari kita bedah. Ketahuilah saudara, NU itu berdiri pada tahun 1926. Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah ada di Indonesia, artinya pulang dari Makkah, nyantri di Makkah, sudah membangun pesantren, sudah ngadepi santri-santri di Tebu Ireng itu pada tahun 1899. Artinya jauh sebelum tahun 1926, yakni tahun 1899, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah ada di Indonesia dan sudah membangun pesantren. Coba bayangkan, berapa puluh tahun itu bedanya. Menjelang berdirinya NU, berarti ya kira-kira tahun 1924 atau tahun 1925 akhir. Kan? Di tahun ini, Makkah itu sedang terjadi perang perebutan kekuasaan antara Syarif Hussein yang mengangkat dirinya sebagai khalifah setelah kekhalifahan Turki bubar. Nah, Syarif Hussein ini sedang bertekak, berperang melawan dinasti Saudi Arabia atau Abdul Aziz yang disokong oleh Inggris. Pada tahun itu adalah Mekah Madinah dalam situasi yang sangat tegang. Gitu. Perang terus. Hijaz. Dan perang itu baru berakhir tahun 1932 secara sempurna, maka diumumkanlah berdirinya negara Saudi Arabia. Jadi saudara, mana bisa sudah tinggal di Indonesia sekian puluh tahun, kok dikatakan disuruh pulang ke Indonesia oleh ulama Haramain? Terus apakah waktu itu Kiai Haji Hashim Asy'ari sedang main-main ke sana? Atau rohnya sedang ada di sana ketemu para ulama? Lagian, mana mungkin ada ulama-ulama berkumpul ketika dalam situasi genting dan gawat? Bukannya selalu diawasi kumpulan-kumpulan ulama waktu itu. Dan inilah. Jadi saat perang mana bisa semudah itu orang keluar dari Haramain. Lagi pula, perjalanan dari Makkah ke Indonesia itu, waktu itu ya, memerlukan waktu sampai berbulan-bulan. Ini logikanya harus jalan, saudara. Pada tahun 1924, saya ulang lagi. Tahun 1924, 1925, ulama Haramain menyuruh Kiai Haji Hashim Asy'ari menemui dua orang tokoh yang disampaikan Habib Lutfi, sebagaimana cerita itu, harus kita bantah.
karena itu cuma cerita dan tidak valid, tidak ada buktinya. Syekhuna Ki Haji Khalil Bangkalan itu sudah wafat pada tanggal 24 April 1925. Mana ada di akhir tahun 1925 Ki Haji Hasyim ketemu ke sana. Begitu loh. Jadi gagasan Nahdlatul Ulama itu sudah lama. Gitu. Gagasan berdirinya NU itu bermula dari gagasan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk mengirimkan utusan ke Arab yang disebut Komite Hijaz. Utusan ini penting karena utusan ini meminta kepada Arab agar di Masjid Haramain itu tetap diperlakukan 4 madhab. Karena Wahabi itu tidak pakai madhab. Nah itu diantaranya yang disampaikan. Pendirian NU bermula dari keputusan mengutus ulama ke Arab yang disebut Komite Hijaz, di mana ketika hendak mengutus seseorang ke sana itu ada pertanyaan. Ini kok mengutus orang, siapa yang ngutus? Yang diutus oke siap, tapi siapa yang mengutus? Kalau perorangan pasti nggak dipercaya. Harus ada organisasi, harus ada perkumpulan ulama. Maka disitulah NU disebut sebagai yang mengurus, yang mengutus. Nah, jadi kan pertanyaannya tadi, kalau ada yang diutus, berarti ada yang mengutus. Yang mengutus itu siapa? Kalau diutus perorangan, ya nggak dianggap. Kalau yang mengutus para ulama, terus ulamanya wadahnya apa? Nah, disitulah gagasan muncul, dibentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam pendirian gagasan, inspirasi, aspirasi yang ada waktu itu, tak satu pun Habib yang ikut terlibat. Nggak ada sama sekali. Lebih dari itu, kiai-kiai yang berfaham ahli sunnah wal jamaah waktu itu sudah punya gagasan besar. Bahkan sebelumnya sudah ada organisasi-organisasi top. Misalnya, ada organisasi Nahdlatul Wathon. Itu kira-kira tahun 1916 sudah didirikan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama. Ada juga Nahdlatul Tujar dan sebagainya dan sebagainya. Ini artinya bahwa pendirian Nahdlatul Ulama sama sekali tidak ada restu, apalagi perintah dari ulama Haramain yang ada di Haramain. Itu adalah murni gagasan yang mulanya dimunculkan oleh Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu disebutkan oleh Habib Lutfi. Maksudnya apa? Dipakai sebagai cantolan atau rambatan jembatan agar Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan itu bisa dimasukkan. Maka dalam cerita karangan sebelum tahun 1926 NU berdiri tadi kan, katanya Habib diminta restu, dan restu itu atas anjuran ulama Haramain. Nah, nama Habib ini agar bisa masuk ke sana, maka penulis yang tulisannya dimuat di tadi website
dan juga di dalam video disebutkanlah Mbah Khalil Bangkalan bersama bareng-bareng dengan Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan. Karena kalau masuk sudah ada yang ngawiti, kan jadi enak. Tapi kalau misalnya sendirian, nggak berani dia. Sedangkan Mbah Khalil Bangkalan, kenapa harus masuk? Kenapa harus mendapatkan restu? Ya, karena Mbah Khalil Bangkalan itu adalah gurunya, kiainya Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau Habib Hasan Hashim bin Umar tadi tidak ada hubungan, baik murid maupun apa kek dengan Mbah Hashim Asy'ari. Merujuk pada buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Khairil Anam, dijelaskan pada tahun 1924 Masehi, ketika pertahanan Syarif Raja Hussein mulai lemah atas serbuan pasukan Abdul Aziz As-Saud di Hijaz, saat itu Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hashibullah menyampaikan gagasan kepada Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang waktu itu menjadi guru dan ulama terkemuka. Untuk gagasan itu meminta untuk membentuk wadah bagi ulama ahli sunnah wal jamaah. Mendapatkan gagasan itu, Hashim Asy'ari tidak serta-merta merestuinya. Walaupun beliau menerima, namun ditanggapi dengan sangat hati-hati. Sebab jika salah mengambil keputusan, bisa berakibat fatal. Menurut Ki Haji Asy'ad Syamsul Arifin, walau gagasan itu diterima, namun sebagai ide atau wacana, Hadratus Syekh ingin melapor dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan sholat istikharah. Saudara, dari uraian tersebut di atas, ada yang perlu disampaikan, yaitu adanya bantahan yang harus disampaikan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Yang pertama, tidak benar kalau pendirian NU itu karena pertemuan ulama Haramain yang menyuruh Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang ke Indonesia. 2. Tidak mungkin di tahun sebelum 1926 itu Kiai Haji Hashim Asy'ari masih nyantri di Makkah. Karena sejak tahun 1899 Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah ngadep pesantren, memimpin pesantren di Jombang. 3. Sebelum tahun 1926, suasana di Hijaz sedang genting karena perang antara Syarif Husain dengan Bani Saud. Maka tidak mungkin ada ulama-ulama kumpul di sana, karena itu bisa dicurigai. Dan kalau toh betul ada pertemuan, lalu dipertanyakan, siapa mereka itu? Dan tolong sebutkan satu nama saja yang menyuruh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk pulang ke Indonesia. Yang keempat, siapa nama ulama yang merekomendasikan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menemui Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan? Siapa itu? Nah, saudara sekalian, dengan uraian di atas, saya secara pribadi ini adalah yang saya pahami. Mohon kepada para ulama, para kiai, pengurus Nahdlatul Ulama, untuk segera melakukan pembetulan, karena di tengah-tengah masyarakat tadi
Habib Lutfi sudah memasukkan, ada salah satu tokoh masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Dan praduga saya, kenapa Ba'alawi harus masuk di sana? Supaya Ba'alawi yang sekarang ini para habib-habib bisa berlindung dan bernaung di sana. Dan terbukti ketika sekarang para habib digugat nasabnya, dibatalkan nasabnya, tidak diketemukan bukti bahwa para habib itu adalah keturunan Rasulullah SAW, nyata dan terang mereka berlindung di sana. Dan para pengurus Nahdlatul Ulama hanya kicep, tak berbicara sepatah kata pun, kecuali hanya husnudzon. Husnudzon bahwa para habib itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan, ketika husnudzon itu belum ada bukti, silahkan. Tapi sekarang ketika sudah diketemukan bukti, ada fakta para habib bukan keturunan Rasulullah, maka harusnya husnudzon itu hilang. Dan harus diakui bahwa memang habib-habib itu bukan keturunan Rasulullah. Ini mestinya yang dilakukan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.